Salah satu indikator meningkatnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia saat ini menurutku adalah bagaimana kontribusi dan peran aktif generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan saat ini. Anda sedang mendengarkan Imapres Podcast, sebuah tempat untuk mengeksplorasi pemikiran, pengalaman, dan aspirasi dari para ekspertis. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Sofia Arimurti, mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, angkatan tahun 2017. Ketika kita berbicara mengenai pendidikan, sektor pendidikan adalah hal yang paling dekat dengan kita. Karena dunia pendidikan tidak hanya diajarkan di bangku sekolah saja, tetapi di luar sekolah pun kita juga masih bisa mendapatkan pendidikan. Sehingga hal inilah yang membuat ketertarikan saya begitu besar di bidang pendidikan. Saya ingin memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang. Hal yang paling mudah adalah dengan memberikan ilmu yang saya miliki kepada orang lain, yaitu menjadi guru dan fokus di dunia pendidikan. Seperti yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan kemampuan diri kita dengan belajar sekuat tenaga agar kita mempunyai kemampuan dan melatih diri kita sebagai pendidik dan juga pengajar yang bisa menjadi suri tauladan bagi siswa-siswa kita. Selain itu, kita juga perlu melakukan latihan bagaimana cara mengajar. Karena hal yang perlu dimiliki oleh calon pendidik adalah minat untuk mengajar. Setelah itu, kita bisa mengasah kemampuan kita dalam mengajar dengan melakukan micro teaching kepada teman-teman kita maupun mengikuti kegiatan relawan yang diadakan oleh beberapa organisasi. Dengan adanya bonus demografi, di mana meningkatnya generasi muda saat ini semakin membuka peluang kita di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Karena saya percaya bahwa kualitas pendidikan dilihat dari seberapa aktif generasi muda yang turut andil, yang turut ambil bagian dan berkontribusi terhadap dunia pendidikan. Apa saja yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk meningkatkan sektor pendidikan? Tentu saja dengan menyebarkan positive atmosphere, dengan meningkatkan positive value yang kita miliki yang ada dalam diri kita, berasal dari minat atau interest yang kita miliki masing-masing. Saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan di berbagai macam sektor. Tidak hanya dari sektor ekonomi dan juga sosial yang selama ini kita rasakan, tetapi salah satunya adalah di sektor pendidikan. Saat ini sektor pendidikan kita mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan. Salah satunya adalah penggunaan teknologi yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan sebagai salah satu solusi pendidikan di era pandemi kali ini. Jadi dengan adanya penerapan kebiasaan baru atau new normal akibat adanya pandemi COVID-19, pendidikan saat ini lebih banyak mengedepankan pada penggunaan teknologi secara online, sehingga pemanfaatan teknologi, media pembelajaran, beberapa website dan juga aplikasi sangat dioptimalkan dalam pendidikan saat ini. Menurutku,
terdapat 2 kecerdasan penting yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu pertama, kecerdasan secara intelektual, dan yang kedua, kecerdasan secara emosional. Yang pertama yaitu kecerdasan secara intelektual, yaitu kecerdasan yang bisa dijadikan bekal bagi siswa untuk dijadikan dasar kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Apakah siswa tersebut minat di bidang bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa yang lainnya, atau siswa minat di bidang saintek seperti biologi, fisika maupun kimia, dan juga ilmu-ilmu teknik maupun teknologi lainnya, atau ilmu sosial dan humaniora seperti ilmu sejarah, ekonomi, akuntansi, manajemen, dan lain sebagainya. Di sini peran guru adalah untuk mentransfer ilmu yang dimiliki oleh guru kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan agar mengasah skill yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional, yaitu bagaimana cara siswa tersebut mengembangkan diri, bagaimana siswa tersebut mampu untuk mengontrol dan menguasai diri mereka, dan bagaimana cara mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Kecerdasan emosional dapat diinternalisasikan dalam kecerdasan intelektual dan dapat bekerja secara beriringan untuk menunjang siswa tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Ketertarikan anak muda pada pembelajaran pandemik saat ini, terutama sebagai pengajar muda, saya rasa kontribusinya sangat diperlukan dan keterlibatannya juga sangat dibutuhkan. Karena sebagai anak muda, sebagai generasi muda tentunya mereka memiliki pengetahuan yang lebih tentang bagaimana cara mengoperasikan teknologi, tentang bagaimana cara menginovasikan media pembelajaran yang cocok untuk murid-murid atau untuk siswa yang ada di sekolah. Sehingga keterlibatan anak muda sangatlah dibutuhkan pada era pandemik saat ini. Karena pembelajaran di rumah tentunya membutuhkan effort yang sangat luar biasa untuk mengurangi kebosanan, untuk meningkatkan ketertarikan siswa, sehingga untuk menambahkan minat siswa pada bidang pendidikan, keterlibatan anak muda itu sangat dibutuhkan. Menurutku, dengan adanya bonus demografi, kita sangat diuntungkan karena angka generasi muda sangatlah besar. Salah satu indikator meningkatnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia saat ini menurutku adalah bagaimana kontribusi dan peran aktif generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah dengan menyebarkan positive value dan positive atmosphere yang ada di lingkungan kita. Misalkan, aku sebagai anak bahasa yang mencintai sastra dan juga kebudayaan, aku bisa memberikan nilai-nilai dan menginternalisasi nilai kebudayaan pada saat aku mengajar murid-muridku. Nah, teman-teman juga bisa menyebarkan nilai-nilai yang teman-teman miliki. Misalkan teman-teman tertarik dengan teknologi atau teman-teman tertarik dengan hal-hal yang lainnya yang nantinya bisa dikembangkan sehingga meningkatkan kualitas dan juga kemampuan yang dimiliki oleh generasi muda, sehingga pendidikan yang dimiliki juga akan lebih baik lagi. Terdapat 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pendidik maupun calon pendidik, yaitu pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengenai pengelolaan pembelajaran peserta didik maupun siswa, yaitu bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita menyampaikan materi agar mudah dimengerti oleh siswa, dan kemampuan kita sebagai seorang guru.
Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Karena esensi dari guru adalah orang yang digugu dan ditiru, yaitu kita sebagai guru, sebagai role model atau contoh bagi murid-murid kita. Yang ketiga yaitu kompetensi profesi, di mana kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan juga mendalam. Hal ini berbicara mengenai mata pelajaran yang dikuasai oleh guru tersebut. Apakah guru bahasa Inggris menguasai materi bahasa Inggris? Apakah guru IPS menguasai materi IPS? Dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, wali murid, maupun masyarakat yang ada di sekitar. Hal ini berbicara mengenai bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih telah mendengarkan IMAPRES Podcast. Cek juga Instagram kami di @imapresum untuk berbagai konten menarik lainnya.